bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Subhanallah ya. Besar kemungkinan Imam Mahdi muncul di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jumpa lagi sahabat dengan kami ya, Anak Pasar Hijrah. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini sahabat ya, saya akan mengulas sebuah video yang mana Buya Arazi mengatakan bahwa kemunculan Imam Mahdi itu besar kemungkinan di Indonesia. Namun saya berpendapat ya bahwa itu sangat atau kontra dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kemunculan Imam Mahdi. Coba kita simak lagi ya bagaimana Buya Arazi ini menjelaskan tentang kemunculan Imam Mahdi. Kalau kita lihat Bapak Saudara Allah, mulai dari ujung Aceh, Medan ya, kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, ya, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk ngurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, kabilah lah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah ini indikator besar ini Pak. Indikator besar ini. Bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira. Tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah itu bukan urusan kita Pak. Kalau saya tinjau ya sahabat ya, dari awal sampai akhir video beliau ini sebenarnya panjang ya. Itu kalau nggak salah berdurasi 13 menit. Cuman setelah saya tonton video beliau ini, tidak ada satupun ya mengacu kepada dalil atau hadis-hadis Rasulullah SAW tentang mengenai munculnya Imam Mahdi. Beliau hanya mengemukakan tentang ya statement saja, atau kata si fulan dan kata si fulan. Dan dari sinilah saya agak ragu dengan perkataan beliau ini ya sahabat ya. Sebagaimana saya telah menonton video lain, yaitu bagaimana Ustadz Zulkifli menjelaskan tentang kelahiran Rasulullah SAW, yaitu di kota Madinah, dan beliau dibesarkan di sana. Dan setelah itu beliau dibaiat di kota Mekah. Agar tidak berlama-lama ya sahabat, kita simak saja bagaimana Ustadz Zulkifli Hafizahullah menjelaskan dalam masalah ini ya, yaitu di mana Imam Mahdi itu dilahirkan dan dibaiat. Kita simak videonya. Yang kami muliakan, sekarang walaupun belum muncul, belum hadir pemimpin tertinggi kita sudah mempersiapkan gerbong-gerbong untuk ditautkan dengan beliau ketika beliau sudah muncul nanti. Dan saat kemunculannya, Rasul dengan santai mengatakan, dia nanti akan lahir di Madinah Al-Munawwarah. Dia habiskan masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah. Dia habiskan masa remajanya bersama para alim ulama Rabbani di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia jalani masa dewasanya di Madinah Al-Munawwarah. Nanti dia akan dibaiat di depan Ka'bah oleh umatku saat usianya 40 tahun. Di hadis yang lain Nabi mengatakan saat usianya mendekati 40 tahun. Ada dua riwayat. 40 tahun dengan mendekati 40 tahun. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri yang terjadi, suasana politik, suasana sosial, suasana alam. Dan itu semuanya lengkap 100%
100% lengkap sekarang ini. Nah, kata Rasulullah, kelahirannya ditandai dengan terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Gerhana bulan, gerhana matahari di bulan Ramadan. Oh Allah, Jazirah Arabiah menyaksikan terjadi 2 kali gerhana tahun berapa? Tahun berapa? Catat, 1981. Sudah terjadi gerhana 2 kali dalam 1 bulan Ramadan. Uniknya, 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Berturut-turut, 81, 82. Maka para ulama mengatakan di tahun 1981, 1982 di antara ini, berarti kita ambil 1981, telah lahirlah keturunan kandung zuriat Rasulullah yang akan memimpin seluruh umat Islam di muka bumi menuju kemenangan yang mutlak. Dan beliau terlahir di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang sudah tahun berapa? 1981, 2018. Sudah berapa tahun? 37 tahun. Hitungan Masehi. Sementara kalau Rasul tentu saja hitungan Islam, hitungan Hijriah, maka berarti 38 tahun lebih usia beliau sekarang. Sebentar lagi beliau akan diajak umat yang membaiatnya nanti, pimpin kami semua. Semula beliau menolak. Beliau tidak mau. Beliau selalu menampik dan berkata, kalian salah orang, bukan saya. Tetapi semua ciri-ciri dan tanda-tanda, diperiksa keturunan dan nasabnya kepada Rasulullah, tidak bisa dia sembunyikan. Akhirnya dia dipaksa dengan kata-kata berikut ini. Jika engkau tidak mau menerima baiat kami, maka engkau akan memikul seluruh dosa orang-orang Islam yang beriman, yang dizalimi saat ini. Hanya engkau yang mampu melepaskan kami dari kezaliman ini. Terkejutlah beliau, dan beliau berkata di tengah malam, menjelang hampir tengah malam, beliau berkata, tinggalkan saya, izinkan saya bermunajat dengan Allah 1 malam ini. Dia dari asar itu, dari sejak asar beliau ditangkap dan dipaksa untuk mau dibaiat, tapi beliau menolak terus. Nah, itu Imam Mahdi yang sebenarnya ya, bukan kayak Imam Mahdi yang di Medan. Ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, langsung menyebarkan nomor rekening. Sayalah Imam Mahdi, sekali baiat sekian, ayo merapat. Itu tuyul.